apakah layar whiteboard-nya sudah keluar? Sudah. Sudah ya, baiklah kita mulai ya pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, secara umum kita akan mulai dari materi deret. Nah, untuk materi deret, soalnya biasanya terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya deret angka, dan ada yang namanya deret huruf. Satu ya, pertama, 3 pola penyelesaian yang utama, yang sering kepake. Nah, nanti aplikasinya kita langsung ke soal. Yang pertama itu kita menggunakan pola urutan. Pola urut. Kemudian yang kedua, pola loncat. Jadi nanti ada lompatan yang kita buat. Terus yang ketiga ada yang namanya deret Fibonacci. Nah, contohnya gimana? Kita kasih contoh untuk yang pertama pola urut. Untuk pola urut, misalkan ada deret seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, dan titik-titik. Nah, kalau di pola urut, kita mencari, kan yang dicari yang di kotak titik-titik ini ya. Nah, jadi sebelum kita sampai untuk menentukan angka yang di titik-titik ini, kita harus mencari deret ini, angka-angkanya mengalami apa? Mengalami kenaikan kah? Atau mengalami penurunan? Nah, dalam hal ini cari kenaikannya secara berurutan. Dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Nah, dari 2 ke 4, pilihannya kan kalau enggak ditambah 2, jadi kan dari 2 ke 4 nilainya kalau tidak ditambah 2, dia dikali 2. Itu pilihannya. Kemudian kita jalan dari 4 ke 6. Dari 4 ke 6, satu-satunya kan pilihannya ditambah 2. Nah, kalau pada soal deret angka, kita harus bisa menentukan kenaikan angkanya itu konsisten. Di sini kan sudah terlihat nih. Kalau yang pertama tadi ada tambah 2, kenaikan 2 angka. Kemudian jalan yang kedua dapat lagi tambah 2. Maka ini kita bisa abaikan dan kita pastikan kalau setiap dia berpindah dari suku di deret ini, dia mengalami kenaikan 2 angka. Maka di sini akan ditambah 2 juga, ditambah 2. Jadi harus konsisten. Kalau dari awal sudah tambah 2, kemudian urutan yang kedua dia tambah 2 lagi, maka seterusnya dia harus tambah 2 terus gitu. Jadi angkanya konsisten. Maka nanti pas untuk mengisi yang ditanya ini, tentunya juga kita akan tambah 2, hasilnya 12. Nah, ini untuk pola penyelesaian secara urut. Berbeda dengan pola loncat, kalau pola loncat misalkan ada soal 2, 3, 4, 6, 9, titik-titik, dan titik-titik. Nah, biasanya di sini kita bisa lihat kalau udah sering ngebahas soal deret, biasanya kita dengan gamblang langsung melihat pola mereka. Tapi kalau misalkan yang baru-baru belajar, nggak apa-apa main coba dulu. Misalkan kita mau coba nih ketemu soal deret seperti ini, kita coba dengan pola urutan. Kita coba mengurutkan 2 ke 3, naiknya 1 angka. Terus 3 ke 4, naiknya 1. Ternyata pas 4 ke 6, naiknya 2. Berarti angkanya kenaikannya tidak konsisten. Maka pola urutan tidak bisa digunakan. Kita pakai pola loncat. 2 ke 4, 4 ke 6, dan ke titik-titik. Nah, dari 2 ke 4 sama kayak tadi. Berarti naiknya 2. 4 ke 6 juga naiknya 2.
Maka 6 untuk pengisian titik-titik akan naik 2 juga, karena sudah 2 kali nih 2-nya muncul. Jadi nilai 2-nya konsisten kenaikan 2 angkanya. Maka di sini hasilnya 8. Selanjutnya, kemudian 3 ke 6. 3 ke 6, 6 ke 9. Jadi jalurnya kalau misalkan yang line merah ini, dia melewati satu angka, sampai seterusnya itu harus satu angka juga. Jangan pertama jalan satu angka yang dilewati, jalan kedua 2 angka, terus jalan lagi satu angka gitu. Jadi dia nggak konsisten cara jalannya. Nah, ini yang tengah lagi, 3 ke 6, berarti naiknya 3. 6 ke 9 juga naiknya 3. Maka nanti 9 ke pengisian titik-titik akan terjadi kenaikan 3 angka. Hasilnya 12. Ini contoh soal pola loncat. Nah, kemudian yang ketiga. Kalau yang ketiga, ya. Kalau misalnya sudah tidak konsisten, langsung pindah gitu aja ya? Iya, kalau sudah tidak konsisten angka yang muncul, langsung cobakan model lain. Jadi jangan terlalu lama kita termenung di situ. Kemudian kalau yang deret Fibonacci, misalkan ada seperti ini soalnya, 6, 10, 16, 26, dan titik-titik. Nah, sebenarnya ketika kita dihadapkan pada soal deret, kita bisa langsung mencoba deret Fibonacci, karena ini deret yang paling gampang nebaknya. Jadi kalau di Fibonacci, kan kita dihadapkan pada soal deret nih. Kita langsung lihat suku ketiganya. Ini kan suku ketiga namanya. Ini suku pertama, kedua, ketiga. Pada soal yang menggunakan pola deret Fibonacci, suku ketiga ini diperoleh dari menambahkan 2 suku yang ada sebelumnya. Hanya 2 ya. Nah, untuk mengkonfirmasi benar nggak ini Fibonacci, lihat suku keempatnya. Udah cukup sih kalau suku keempatnya membuktikan dia hasil dari menambahkan 2 suku yang ada di sebelum angka dia, 4 tambah 2, 6, maka itu udah fix dia pakai Fibonacci. Nah, kalau misalkan kayak yang pertama tadi, di sini suku ketiganya 4, 3 tambah 2 kan nggak 4, 3 tambah 2, 5, berarti nggak bisa pakai Fibonacci. Pilihannya loncat atau urut. Kayak gitu. Jadi semua soal itu bisa kita langsung cobakan Fibonacci karena itu cara pengerjaannya cepat. Selanjutnya untuk mengisi titik-titik kita tambahkan aja 2 ini. 6 tambah 6, 12. Jadi tambahinnya ekor dengan ekor. Kemudian 1 tambah 2 kan 3. Dari 12 tadi ini tersimpan 1. Berarti jawabannya 4. 42. Nah, ini untuk yang deret Fibonacci. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan untuk 3 pola penyelesaian deret secara umum? Nanti mungkin ada beberapa soal yang tidak memakai pola ini, tapi secara umum untuk soal deret 3 ini tuh udah mencukupi lah. Apakah ada pertanyaan? Mbak Eka mau nanya. Ya. Untuk deret Fibonacci tadi kan angka 1, 2 itu ditambah, dan 2 ditambah. Ada nggak Fibonacci yang perkalian? Misalnya angka 1, 2 dikalikan, angka 2, 3 dikalikan, atau sebaliknya dikurangi misalnya. Jadi tidak ada ya Pak. Jadi untuk deret Fibonacci selalu menambahkan 2 angka yang ada di belakangnya. Jadi selalu nambah. Selalu ditambah ya? Iya, selalu nambah. Jadi pola dikurangi atau dikalikan nggak ada ya? Ya, jadi nanti kalau pola kali, kurang, tambah, itu pilihannya di pola urutan atau pola loncat. Oke. Nah, jadi kita kalau mau nyoba Fibonacci itu sesimpel itu, cuman ditambahin aja. Kalau misalkan udah sesuai nih, misalkan soal contoh yang pertama tadi pola urut, ini kan suku ketiganya udah 6 nih. Bener ya, 2 tambah 4, 6. Tapi kita konfirmasi di suku keempat. Suku keempat itu nilainya 8, sedangkan yang ditambah 6 tambah 4. Hasilnya 10 bukan 8. Makanya ini nggak bisa pakai Fibonacci. Seperti itu. Oke ya, kita langsung ke soal ya.
Nanti konsep-konsep yang lain sisipkan materi. Kita langsung nomor 3 kali, kemudian 6, 6, 6, dan titik 2-nya ada 2. Nah, ini salah, kenapa nggak bisa? Kita coba deh, mau pakai pola urutan. 3 ke 4, berarti ini tambah 1. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 0 lagi. Nah, itu saya bilang, dia tidak konsisten keluarnya. Kalau misalkan di sini, ketika dia mengalami kenaikan, misalnya di sini angkanya 6, ternyata dia sini naiknya 1. Masih boleh, karena dia 1, 0, 1, 0, 1. Jadi dia masih konsisten lah. Tapi ternyata di sini 5. Berarti dia tidak konsisten. Maka pola urutan nggak bisa. Langsung kita coba pola loncat. 3 ke 4, 4 ke 5. Naik 1, naik 1, naik 1. Di sini nggak naik. Balik ke 6 lagi. Kita lihat model deretnya seperti apa. Di sini angka 3 ada 1. Di sini angka 4 ada 2. Di sini angka 5 ada 3. Nah, dari situ kita ketahuan kalau dia ini ada perulangan angka yang keluar berdasarkan jumlah urutannya. Jadi, kalau dari sini udah kelihatan 1, 2, 3, pasti yang selanjutnya 4. Maka ini akan 4. Jadi 1, 2, 3, maka ini akan keluar angka 6 lagi. Nah, setelah angka 6, ini udah berurutan nih, 3, 4, 5, 6, maka ini akan muncul angka 7. Kalau misalkan ini lebih dari 2 angka yang ditanya, bisa sampai 5 kali 7-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang memang soal deret itu yang unik yang seperti ini, memang tidak bisa pakai 3 pola yang umum tadi. Tapi secara tidak langsung kita bisa mencobakan. Fibonacci udah 7. Seperti itu. Lanjut. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Kemudian untuk nomor 2 ada angka 5, 7, 10, 12, 15. Yang ditanya juga ada 2 angka. Nah, di sini kita lihat pola bilangannya. Kita ini main coba-coba deh, karena memang jarang ya ketemu soal seperti ini. 5 ke 7 naiknya 2. 7 ke 10, 3. 10 ke 12, 2. Ini naiknya 3. Nah, kelihatan kan polanya? Polanya konsisten. 2, 3, 2, 3. Ini kita pakai pola urutan. Berarti di sini kita cobakan pakai pola yang konsisten seperti ini. Tambah 2, yang ini tambah 3. Maka 15 tambah 2, 17. 17 tambah 3, 20. Maka jawabannya yang C. 17 dan 20. Nah, ini namanya kita pakai pola urutan. Jadi kelihatan ketika kita mencoba penambahan nilainya konsisten. Ya, ini nggak harus 2, terus nggak apa-apa. 2, 3, 2, 3, yang penting dia tetap 2, 3, 2, 3 sampai ke ujung. Kalau yang kayak tadi kan nggak boleh 0, 1, 0, terus 2, terus 0. Nah, itu kan udah nggak jelas tuh jalurnya. Lanjut. Untuk nomor 3. Angkanya 8, 12, 18, dan 26. Nah, biasanya salah satu ciri-ciri kapan kita menggunakan pola urut adalah ketika kita dihadapkan deret angka yang pendek. Jadi yang jumlah nilainya itu pendek, minimalis. Nah, itu biasanya dia pakai pola urutan. Langsung aja, ini 8 ke 12, naiknya 4. 12 ke 18, naiknya 6. 18 ke 26, naiknya 8. Nah, sekarang kita nggak tahu nih naiknya berapa. Jadi ini dia udah bisa pakai pola urutan, tapi di sini angkanya nggak konsisten.
Ada 4, ada 6, ada 8. Seringkali selain menemukan soal seperti nomor 1, ada juga yang namanya pola selain dari 3 yang diajarin di atas tadi, ada yang namanya pola larik bertingkat. Nah, ini kadang-kadang sih keluar, tapi bisa jadi akan ada soal yang keluar seperti ini. Pola larik bertingkat itu seperti apa? Nih, seperti nomor 3 ini. Jadi, pada tingkat pertama, kita tidak bisa menentukan konsistensi angkanya. Ini kan dari 4 ke 6 ke 8. Angkanya nggak konsisten. Ketika di tingkat pertama nggak dapat angka konsisten, lanjutkan ke tingkat kedua. Nah, ini kebetulan angkanya masih kecil nih, 4, 6, 8, yang ibaratnya sekilas kita melihat tahulah bedanya berapa gitu. Tapi bisa jadi nanti angkanya yang berbeda itu puluhan, seperti itu. Nah, ini langsung kita cari di tingkat kedua, naiknya kenapa? 4 ke 6 berarti kan tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. Maka nanti yang ini juga terjadilah kenaikan 2 angka konsistennya. Maka 8 tambah 2, 10, dinaikkan lagi ke soal. 26 tambah 10, hasilnya 36. Apa jawabannya yang C? Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak yang nomor 1 yang keluar, model-model deret yang ini yang jarang-jarang keluar, yang nomor 3 pola larik bertingkat. Seperti itu. Tapi secara konsep dia memakai konsep pola urut. Jadi secara berurutan kita mencarinya. Paham? Untuk pola larik bertingkat? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Ini angkanya 12, 10, 8, 12, 10, titik-titik, dan titik-titik. Ini caranya adalah 12, 10, 8, 12. 8 juga. Ya, ini nggak perlu kita cari. Ini pakai apa konsepnya? Tinggal berulang. Iya, berulang ya. Jadi perulangan. 12, 10, 8. Ulang lagi. 12, 10, 8. Maka ini nanti ngulang lagi. 12, kalau ini ditanya 10, ini 8. Yang ditanya kan cuma 2 ini. Nah, ini kalau yang dapat seperti ini, kita langsung jeli ngelihatnya, kan? Nah, berarti ini udah enggak ini. Tapi kalau misalkan mau dipakein pola loncat juga bisa. Pola urutan masih bisa. Tapi kan ini udah simple sih, perulangan biasa aja. Jadi 12, 10, 8, ulang lagi 12, 10, 8, 12, 10, 8. Jawabannya nanti yang D, 8 dan 12. Kemudian lanjut nomor 4 dan titik-titik. Ya, benar ya. Ini dikali 2. Ini dikali. Nah, ini dikali berapa ini? 18 ke 54 kali 3 ya. Ini kali 3. Yang ini kali 2. Ini kali 3. Bagaimana kita bisa dengan cepat tahu dia kali 2 kali 3? Kita lihat belakangnya. Di sini kan 8. Kalau tadi kita kali 2 kan hasilnya 16. Berarti di sini harusnya 6. Sedangkan di sini nilainya 4. Berarti cari 8 kali berapa yang belakangnya 4. Yaitu 8 kali 3. 24. 2. Hasilnya 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jawabannya yang C. 648. Lanjut nomor 6. Angkanya 10, 15, 30, 35, 70, 75. Nah. Udah beraturan nih, Mbak. Ya, ini udah dari naik, turun. Oh, ini naik ya, ini naik, ini naik, naik. Ah, ini dia konsisten dia naik ya. Tapi angkanya yang tidak beraturan. 5. Jadi di sini kita bisa jalan dulu
coba pakai pola urut. 10 ke 15 naiknya 5. 15 ke 30 kali 2. 3 ini kali 2. Oke, berarti angkanya konsisten ya. Tambah 5 kali 2 polanya. Ya. Maka ini tambah 5. Kali 2. Ini kali 2. Maka hasilnya 140. 150. Jawabannya yang C. Selanjutnya masih soal deret nomor 7. Ada angka 21, 13, 26, 17, 51, 41, dan 164. Yang ditanya ada 2 angka. Nah, sekarang kita lihat. Ini 21 ke 13. Minus 8. Berarti dia minus 8. 8 kali 2. Min 8, ini kali 2. Ini 26. 16 kurang 7, 9 ya. 9. Ini kurang 9. Ini kali 3. Ini Tuh, minus plus 10. minus 10 ya. Minus. Nah, ini kali Kali 4. Nah, kelihatan polanya. 8, ini sebenarnya mirip juga dengan pola larik bertingkat. Jadi ini yang bertingkat ya. 8, 9, Kalau loncat 10. Nah, jadi dia jalan. Terus yang 2, ketiga, sama 4 juga jalan. Maka yang ini kita lanjutkan, berarti ini berapa? B. 153, 1765 ya. 153, 765. Iya, benar. Berarti ini dikurang 11. Kali 5. Ini kali 5. 153 dan 765. Jawabannya yang D. Yang B ya. 153, 765. Nah. Oke, untuk soal deret angka sudah sampai nomor 7. Sebelum kita masuk ke deret huruf, apakah ada yang mau ditanyakan? Berarti Mbak, kalau enggak Mbak ya, baru kita bisa tahu mau Gimana Pak? Putus-putus Pak? Jadi kalau misalkan ini tetap kita harus lihat soal dulu ya, apapun bentuk. Dia mau pakai lari apa gitu ya. Kita biar cepat untuk mengerjakan gitu. Jadi biasanya dari soal kita kelihatan polanya. Kadang kan kalau misalkan angkanya masih kecil-kecil, sekilas kita udah tahu, oh ini nambahnya 2, nambahnya 3 gitu. Biasanya agak susah ngitungnya kalau udah kali Soalnya ya kan, Pak. ini kan kita bermain waktu soalnya kan Mbak. Bener, iya, bermain waktu. Nah, ini mungkin dari awal sih ya Mbak ya, baru nanti bagaimana bisa mungkin 0,5 detik ya, atau berapa detik lah kita bisa untuk nambah-nambah terus kan gitu ya Mbak ya. Biasanya idealnya untuk mengerjakan satu soal kan memang kurang dari 1 menit ya Pak. Ya. Biasanya memang idealnya seperti itu, kurang dari 1 menit. Jadi kalau misalkan sekarang nih karena baru belajar, jadi memang detail banget kita harus melihat kapan kita pakai ini, pola ini, kapan kita pindah uji coba gitu kan. Kalau misalkan udah terbiasa tuh kayak enteng aja gitu Pak, kayak jari kita tuh udah tahu, oh ini langsung loncat nih, kelihatan polanya gitu. Jadi lebih cepat kok Pak. Makanya memang latihan banyak berlatih itu memang ampuh seperti itu. Oke, kita lanjut ya Pak. Untuk nomor 8 ini adalah soal deret huruf. Nah, kalau tadi deret angka, ini deret huruf.
Deret huruf ini cara penyelesaiannya nggak jauh beda sama deret angka. Malahan menurut saya deret huruf ini lebih gampang karena kecenderungan huruf itu biasa dia berjalan dari A ke Z atau jalannya mundur dari Z ke A. Tinggal pilihannya. Kita pakai pola penyelesaian atau berdasarkan soalnya bisa pakai pola penyelesaian urut atau pola loncat. Nah, cuma dua itu. Fibonacci nggak bisa karena hurufnya nggak bisa ditambah. Cuma dua ini sih, kecenderungannya kalau nggak A ke Z, ya kebalikannya, dia jalannya mundur dari Z ke A. Misalkan kita langsung ke contoh soal nomor 8. D, F, H, J, dan L. Nah, ini kan mirip sama angka, dia minimalis panjang deretnya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 huruf. Kalau udah pendek seperti ini, kita langsung tembak pakai pola urut. Kalau dia panjang, langsung cobakan pola loncat. Itu sih cara cepatnya. Nah, di sini langsung kita lihat D ke F. Ada nggak huruf yang dia lewati? Habis D kan E. Kemudian F ke H. Ada nggak huruf? Ya, ada huruf yang dia lewati G. H ke J melewati I. Ini melewati K. Nah, mereka konsisten melewati satu huruf. Maka terakhir ini akan melewati satu huruf juga. Habis L, M. Maka jawabannya N. Yaitu yang D. Ya, kan L, M, N. Oh, habis itu. Jawabannya yang D ya. Ya. Jadi lebih mudah memang kalau deret huruf. Karena dia hurufnya pasti. Yang penting kita hafal A sampai Z. Kemudian nomor 9. Nomor 9 masih huruf juga, TR, P, N. Yang ditanya ada 2 huruf. Masih pakai pola urut. Kenapa? Karena masih pendek, cuma 4 huruf. T ke R. Ambil aja jalannya mundur ke T, berarti R ke T, habis R, S kan, berarti S yang dilewati. Habis P, Q. Nah, sebelumnya baru habis N, O. Nah, sesudah, sebelum N apa? M ya. Di atas M ada L. Nah, yang ini di atas L, J, K, L. Nah, berarti di sini K ya, maka di sini J. Gitu. Jadi kalau kita susah jalannya mundur, kita jalan maju seperti biasa, cuman kita ngisinya dari belakang. Gitu. Maka jawabannya. Berarti dari ini T, R, S, R, S, O. Jadi jalannya tadi dari R. R ke T, kan R, S, T. P, Q, R. Habis P, sebelum P kan ada N, habis N, O. Nah, di atas N apa? L, M, N. Oh ya, ada L, M, N. Jadi mereka konsisten satu-satu huruf semua yang dilewati. Maka jawabannya L dan J. Itu yang D. Jadi itu ya. Kalau mundur memang agak lebih susah, karena kita jadinya jalannya mundur juga mengingatnya. Tapi kalau memang waktunya agak lama, mungkin bisa juga buat ada beberapa orang tuh buat langsung A sampai Z-nya di kertasnya. Jadi nanti dia tinggal lihat oh ini gitu. Jadi nggak mikir kan. Terus nomor 10. 10 BM, F, O, J, dan Q. 1, 2 angka, 2 huruf juga yang ditanya. Nah, di sini kita lihat dulu kecenderungan ini deret, dia jalannya maju apa mundur? Dari B ke M. Kalau kita lihat sekilas maju, tapi banyak banget kan huruf yang dia lewati. Kemudian dari M ke F, dia mundur. Kalau jalannya maju mundur, berarti langsung kita pakai pola loncat.
Nah, gitu. Jadi dari B ke F, berarti yang dilewati C, D, dan E. Habis F, G, H, dan I. Habis J, K, L, dan M. Maka di sini N. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah konsisten, udah berarti sampai ujung 3 huruf lewat, keluar huruf baru gitu. Sekarang yang M ke O ke Q, dan ke titik-titik. M ke O melewati N ya, hanya satu huruf. O ke Q melewati P, O, P, Q, berarti ini melewati huruf R. Maka di sini jawabannya S. Maka jawabannya N dan S, yaitu yang D. Nah, gimana untuk deret huruf? Apakah ada pertanyaan? P, Q, R, S, E, L, M, N, O, L, M, N, O ya. L, ya. L, M, N. M dulu baru N. O, P. Oke, bisa ya? Lebih mudah kok kalau yang deret huruf malahan. Oh gitu ya, Mbak. Berarti sebelum kita melakukan itu kita tulis dulu A sampai Z ya? Ada beberapa orang mikirnya lebih simpel seperti itu, tapi saya tipe yang enggak sih Pak, saya tipe yang langsung jalan, langsung ngingat abjadnya apa gitu. Oh gitu ya. Kalau misalkan yang kesusahan mungkin itu bisa jadi alat bantuan, jadi di kertas coretannya kan nanti ditulis aja A sampai Z. Jadi huruf apa yang keluar, kadang kan kalau misalkan kita terburu-buru atau tertekan dengan waktu kan kita lupa ya Pak seringnya. Apa ya habis huruf ini gitu. Jadi memang cara simpelnya itu, di coretannya dibuat abjad A sampai Z. Oke, aman ya untuk soal deret? Baik ya, namanya. Ya. Tadi pola deret huruf itu kan ada dua nih, pola urut sama pola loncat. Iya. Mungkin nggak nanti ada soal pola yang berulang, misalnya AA kemudian CC atau DD gitu. Mungkin aja Pak, bisa. Ada juga ya? Iya, ada juga. Berarti dua pola tadi baku ya, yang urut sama loncat ya, masih ada pola yang lain ya? Iya, secara sederhana hampir setiap soal memakai dua pola itu. Cuman kemungkinan akan ada pola perulangan itu bisa jadi. Soalnya kan soal kan update terus ya Pak. Jadi nggak cuman gini-gini terus mereka ngerjainnya. Kita kan dikasih soal untuk menyukseskan kita gitu kan. Jadi memang untuk dua pola tadi untuk mengerjakan soal deret huruf saat ini itu sudah mencukupi. Cuman kemarin ada juga beberapa yang dari soal tes CAT SKD Ikatan Dinas, Sekolah Ikatan Dinas, malahan mereka mengubah Pak, dari huruf ini diubahnya ke angka. Jadi misalkan A itu 1, B itu 2. Nah, jadi dia ngeluarin huruf, baru kita disuruhnya menerjemah huruf itu angkanya berapa, baru kita cari deretnya apa. Nah, itu kadang kejadian seperti itu juga. Cuman kalau udah jadi angka kan tinggal pilihannya mau loncat, mau urut, atau Fibonacci kalau sudah jadi angka. Tapi biasanya jarang sih kalau dia di huruf menyinggung tentang Fibonacci. Jadi udah pasti urut sama loncat. Tapi kemarin kejadian ada soalnya seperti itu. Nah, mohon maaf saya potong Pak. Terkait yang tadi berubah pola dari huruf ke angka. Itu kita bisa identifikasi seperti apa Mbak? Atau clue-nya apa kira-kira? Oh ini dirubah dulu dari huruf ke angka nih. Ada nggak clue-nya atau cirinya? Kalau clue-nya trial error sih Pak. Jadi kita coba pakai kayak tadi. Kalau misalkan hurufnya pendek, deretnya pendek kayak cuma 4 huruf, 5 huruf, kan kita langsung bisa pakai pola urut tuh. Kalau pola urutnya udah dapet ya udah berarti jawaban kita udah ada gitu. Tapi kalau pola urut nggak ketemu, ya itu berarti diterjemah. Jangan kita coba pola loncat. Kenapa? Pola loncat itu kan ciri-cirinya seperti ini. Dia maju mundur gitu. Jadi atau jaraknya terlalu jauh. B ke M, M ke F gitu. Jaraknya kan jauh-jauh tuh. Nah, seperti itu baru pakai pola loncat. Mbak, maaf Mbak. Iya, Pak. Dimaksud dari Pak Ajis tadi, bisa nggak dikasih contoh sih Mbak? Yang keluar di CAT, yang CAT Ikatan Dinas tadi Mbak. Contohnya seperti apa sih?
Contohnya, Jadi saya biar kita, lupa ya. soalnya matematika ini kan nggak bisa dengan terangan, jadi harus dengan contoh. Iya. Saya lupa soal pastinya, Pak. Tapi saya coba mengarang aja ya, Pak. Misalkan kita pakai deh soal yang ini. B itu kan kalau di abjad A, B, C, D, E, B itu kan nomor 2 ya, Pak, abjadnya. Berarti B di sini 2. M, berarti kita lanjut E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, M berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti M 13. F itu berarti E kan 5, F itu 6. Nah, O berarti kalau ini udah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti O 15. J berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, J 10. Q berarti kalau tadi O-nya 15, 17 berarti ya. Nah, nanti ini ditanya, maka kita cari ini ke sini berapa, ini ke sini berapa. Nah, kalau dalam deret huruf yang ini kan dia lompatan nih. 2 ke 6, 6 ke 10. 10 ke sini. Berarti ini 4, 4, 4. Berarti ini kan 14 ya. Terus yang 13 ke 15. Berarti 2 ya. 2, berarti ini 19. Coba kita lihat huruf ke-14. Di sini tadi 10. Huruf ke-15, 11, 12, 13, 14. N. Oke, pas ya. Kemudian yang S. Yang 19. N tadi 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pas juga. Nah. Oh, berarti ya, mohon maaf. Berarti kalau misalkan yang ditukar ini, berarti soalnya itu angka, jawabannya huruf. Kebalik, Pak. Soalnya huruf. Atau kebalikannya, pertanyaannya soalnya huruf. Jawabannya angka gitu. Iya, soalnya tetap huruf, yang ditanya di pilihan jawabannya tetap huruf, cuman cara penyelesaiannya diterjemahkan huruf itu ke dalam bentuk angka. Kayak gitu. Jadi kan ini udah dapat 14 sama 19. Kita cari lagi huruf ke-14 tadi N, huruf ke-19 itu S. Gitu, Pak. Oh, ini hanya pengerjaannya dengan menggunakan angka. Pengerjaannya diterjemahkanlah abjad tadi itu dalam bentuk urutan angka dia. Jadi tidak. Lama ya kita ngitung. Benar, Pak, agak lama. Nah, kemarin soal ikatan dinas banyak yang memaksa harus pakai urutan seperti ini. Jadi diterjemahkan dulu ke angka. Cuman sejauh saya mengajar untuk yang CAT CPNS, kebanyakan kita nggak pernah pakai terjemah ke angka ini. Jadi langsung pakai pola loncat dan pola urut itu udah langsung ketahuan. Dan untuk perulangan, sejauh ini saya juga belum pernah ketemu untuk yang huruf, untuk yang deret huruf ya. Jadi pilihannya ya 2 itu aja sih sudah mewakili. Berarti yang agak repot nanti kalau seandainya pakai deretnya Fibonacci ya Mbak ya? Fibonacci malah lebih simpel Pak, untuk yang angka ya. Yang kita terjemahkan ya maksudnya? Iya, kalau misalkan kita terjemahkan ke angka, otomatis kerjanya berkali-kali ya Pak. Itu. Iya benar. Kalau dia soalnya huruf. Sama aja pola urut sama loncat kan di 2 deret itu ada semua. Benar. Tapi Fibonacci cuma ada di angka. Iya. Jadi ribet kalau kita dikasih soal harus terjemahkan pakai deret Fibonacci. Iya. Udah nambahin lagi, terus nerjemahin lagi hurufnya apa ya Pak. Habis waktu bermenit-menit di situ ya Pak. Oke, aman berarti ya Pak untuk deret angka dan deret huruf? Ya Pak. Oke, kita lanjut. Oke, untuk nomor 11, ini hitungan biasa aja. Jika 3X sama dengan 75 dan 5Y sama dengan 125,
Maka, nah ini adalah ciri-ciri soal perbandingan kuantitatif. Jadi kita disuruh menentukan nilai mana yang besar antara X sama Y. Otomatis kita cari satu-satu nilainya. Ini masih sederhana sih soalnya. 3X sama dengan 75. Untuk 3X nilainya 75. Maka untuk 1X, karena 3 yang menempel dengan X, maka kuncinya siapa yang dicari? X. Temennya pindah ke bawah. Selalu ingat temennya yang dicari itu pindah ke bawah. Dia jadi pembagi. Maka 75 dibagi 3. 25. Hasilnya 25. Nah, kemudian yang Y juga gitu. Di sini 5Y nilainya 125. Untuk 5Y, kita butuh 1Y. Berarti temennya 5, kita taruh di bawah. Ini 125. Hasilnya 25. X 25, Y 25. Berarti perbandingan mereka apa? Nilainya sama dengan. Jawabannya yang C. Oke. Linear namanya. Gimana Pak? Putus-putus? Ini pola linear ya, pelajaran linear ya. Ini perbandingan kuantitatif Pak. Oh, kuantitatif ya. Iya, perbandingan. Jadi kita membandingkan antara dua variabel, satu variabel X sama Y. Terus nomor 12. Jika 2 pangkat X sama dengan 32. 3 pangkat Y sama dengan 81. Lagi-lagi membandingkan antara X dengan Y. Tapi ini posisi mereka sebagai pangkat. Kita cari di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Berarti kan kita coba 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, berarti 16-nya kita kali 2. 3, 2. Berarti di sini jawabannya 2 pangkat 5. Maka nilai X sama dengan 5. Sekarang yang Y. Y juga gitu. 3 pangkat Y, kita cari dari 81. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4 berarti 27 kali 3. 8, 1. Berarti 4. Maka Y sama dengan 4. Yuk, sekarang siapa yang lebih besar antara X dan Y? X. X ya. Maka X besar dari Y. Jawabannya yang A. Lanjut 13. Jika X, jadi ini bacanya gini dari tengah. Jika X besar dari 3, kecil dari 5. Berarti kira-kira nilai X berapa? 4 ya? X. 4. Jadi bacanya dari tengah, dari variabelnya. X besar dari 3, kecil dari 5. Berarti X nilainya 4. Sekarang Y. Y besar dari 6, kecil dari 8. Maka nilai Y 7. Jadi mana yang lebih besar? Jadi cuman gitu aja ya Mbak ya. Kadang-kadang Iya. kita nggak- Bener Pak. Kadang-kadang ya kita udah diliatin X sama Y itu langsung ketakutan. Aduh ini apa sih gitu. Udah langsung mentok aja gitu. Padahal nggak sesusah itu gitu. Apalagi kalau ada persamaan kayak gini. Aduh ini apa gitu. Kita langsung lihat apa variabel yang dipakai. X-nya di mana posisinya gitu. Kalau misalkan di sini, kan ini kalau ditarik kan jadi huruf B. Besar dari 3. Kalau dia posisi di sini jadi huruf K. Kecil dari 5. Udah, semudah itu kok Pak, beneran. Jadi baca dari tengah Mbak ya? Iya, dari tengah. Kalau dia 3 kayak gini dari tengah. Nah, jadi ini kan yang lebih besar yang Y. Maka X kecil dari Y. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 14. Nah, 14 ini hitungan sederhana. Pasti bisa lah. 25,738. Langsung kita buat ke bawah. 12,5. Ini kalau kita buat oretannya nih Pak, langsung aja.
maka ini dikurang kan? Ini 8, ini 3, ini 2. Ini 3, ini 1. Dapat. Terus ditambah 3/12. Berarti ini 3,12. Yang perlu diperhatikan itu posisi komanya. Terus ini ditambah. Ini 8, 3 tambah 2, 5. Ini 3, ini 6. Dan 1. Maka jawabannya 16,358. Jawabannya yang A. Itu malah Mbak berarti ya? Gimana Pak? Langsung aja berarti ini ya? Iya, Secara benar. Ini aja ya? Langsung susun ke bawah. Yang penting diperhatikan komanya. Di sini komanya. Di sini komanya. Nah, ini jangan sampai gesernya ke sini. Jangan sampai kita buat 12,5 gitu. Nggak boleh. Jadi, memang disejajarkan angka belakang koma dengan angka belakang koma juga. Ini dengan angka belakang koma juga. Jadi, kadang kita terburu-buru, kita nggak tahu kirain itu titik, Pak. Iya, makanya memang harus benar-benar teliti. Itu harus satu persatu, Mbak ya? Iya, Pak. Harus satu persatu ya? Iya, karena dia satu kurang, satu tambah. Tapi kalau misalkan mau sekaligus juga nggak apa-apa sih, Pak. Tapi agak bingung sih, iya. Takutnya salah. Jadi takutnya nambah semua jadinya. Jadi intinya simpelnya ini tetap tinggal diurutin aja ya, Mbak ya? Iya, diurutin aja. Paling gini Pak, kalau misalkan kalau cara cepat, nggak ada sih Pak, ini udah cara paling ini banget, cara paling standarnya. Paling kalau misalkan perkalian desimal, sering mereka menjebak kita di soal perkalian desimal. Ini baru ada cara cepatnya Pak. Jadi misalkan gini, ada angka 0,004 dikali 0,03. Nah, soalnya gampang, tapi karena ada 00, kita bingung jadinya, Pak. 4 kali 3, kita udah tahu pasti 12. Sekarang, kita hitung di sini, kan 3 angka belakang koma. Di sini, 2 angka belakang koma. Maka hasil 12 ini, kita buat dia 3 tambah 2, jadi 5 angka belakang koma. Ini kan udah 2, berarti tambah 01, udah 3. Tambah lagi 4, tambah lagi 5. Ini pemisahnya, si komanya. Jadi kalau untuk perkalian, jumlah angka belakang komanya ditotalin. Kalau pembagian, dikurangin. Nah, itu sih yang konsep paling sederhana, paling simpel untuk perkalian dan pembagian desimal, Pak. Oke. Jadi kadang memang 00-nya dipanjangi gitu sama dia. Dan kita bingung jadinya kan. Apalagi yang sistem melibatkan 0 dalam perkaliannya. Seperti itu. Maaf Mbak, saya potong Mbak. Perkalian desimal ini Mbak. Ya. 0,004 kali 0,03. Kalau 0 totalannya kan ada 5 tuh berarti di belakang koma. Iya. Hasilnya kan di belakang koma 5 angka. Iya. Kalau kita hanya melihat nolnya aja, bisa nggak Mbak? Artinya begini, 4 kali 3, 12 sudah. Kemudian di angka 0,04 itu nolnya ada 2. Ya, jumlah nolnya ya. Nolnya aja yang di belakang koma itu. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 1, dan nolnya 3. Sama nggak Mbak? Jumlah nolnya 3. Nah, itu bisa juga Pak seperti itu. Sama ya? Ya, sama. Bisa juga dipakai seperti itu. Cuman, iya. Bisa. Jadi ini diambil, ini ya, sama betul. Ini. Ya, benar. Jadi langsunglah di sini, berarti 3 nolnya yang kita tambahkan. Oke. Ya, bisa. Itu sama Mbak ya? Yang pembagian tadi? Kalau pembagian, tunggu, kita selesaikan dulu perkalian. Kalau misalkan ada yang seperti ini, 0,08 kali 0,05. Nah, 8 kali 5, 40. 0,0. Berarti ini ada 0,040. Benar apa salah? Ini ada 2, ini ada 2 loh. Salah. Salah, ini 3. Nah. 0,0. Nolnya 2 berarti, yang ini 1, ini 1. 0,00. Nah, jadi kayak yang Bapak bilang tadi, nolnya tetap di bawah.
Di sini 1, yang dari sini, yang ini 1. 0 lagi. Iya. 0,4. 0,004. Kalau pembagian, misalkan 0,12 dibagi 0, ini 0,012 deh, ini 0,3. 12 bagi 3. Berapa? 4. 4, bener. Terus? Oleh berarti diapain tuh? Nah, 4. 0,04. Bener nggak? Ini 3, ini 1, ini 2. Bener ya? Bener ya, Mbak ya? Iya, bener. Jadi ini tinggal nempelin 0 yang ini ya. Oh ya. Iya. Jadi udah paham ya perkalian dan pembagian desimal? Insya Allah. Oke, aman. Lanjut. Nomor 15. Nah ini. Angel ini. Angel ya Pak yang ini. Angel wis, angel. Oke, ntar. Kita cari yang simpelnya Pak. 3/2. Kalau ada kata-kata dari, itu sama dengan kali maknanya. Oh. Ini 20% dari ini. Nah, itu berarti kali gitu. 3/2 dari ini. Nah, itu sama dengan kali maknanya. Terus ada dalam kurung. 2/3 tambah 2/7. Diselesaikan dulu yang. Nah, iya. Pokoknya kalau untuk perhitungan, kan ada tambah, kurang, bagi, kita sejajar. Tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan akar. Siapa yang paling tinggi derajatnya? Yang paling tinggi derajatnya akar dan pangkat. Baru nomor 2 kali dan bagi. Udah itu tambah dan kurang. Tapi beda kalau dia udah dikurung. Kalau dia udah dikurung berarti mereka dikerjakan duluan. Nah, di sini kita kerjakan, kita samakan penyebutnya. Gampang, ini penyebutnya yang bawah kita kali. Berarti 21. Nah, ini dikali 3 kali 7, 21. Kemudian ini kita kali silang, Pak. 2 kali ke 7, 14. Ditambah 2 kali 3, 6. Maka 14 tambah 6, 20/21. Sekarang kita kalikan ke 3/2. Kali. Nah, kalau perkalian seperti ini, sederhananya kita coret, Pak. Ini kan ada 20 sama 2. Ini bisa sama-sama kita bagi 2. Yang ini jadi 1, ini jadi 1. Ini 3 sama 21. 21 bagi 3, sisa 7. 3 bagi 3, 1. 1 per? Berarti 1/10 ya. Ini 1 kali 10. Nah, ada nolnya di sini masih nempel. Maka ini 10/7. Boleh juga kalau mau dikaliin 3 kali 20 boleh. Cuma nanti disederhanain lagi. Jadi 2 kali kerja sih jatuhnya. Kalau ini kan tinggal coret-coret aja. Kalau angkanya masih kecil, masih terkejar lah. Terus pilihan jawabannya apa di sana? Ada nggak 10/7? Nggak ada. A itu 1/7. 1/3/7. Iya, kita jadiin pecahan campuran. 10 bagi 7 itu 1. Sisa 3/7. Nah, jawabannya yang D. Ubah pecahan biasa jadi pecahan campuran, bisa kan Pak? Mbak Yuli dulu ya. Terus nomor 16. Ya, mana dia? Betul kan?
Gitu, betul. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Nah, ini dia. 15, 16. Nomor 16. Kali dulu, Mbak. Ya, kali dulu. 3 kali 21/3. Bisa tuh langsung dicoret. Kurang 2 per 3 dikuadratin. Berarti ini kan dicoret nih. 3 sama 3. Berarti sisa 2, 1 kan? Ini kan sisa 1, ini sisa 1. Nggak terlalu berpengaruh kalau dikali 1 dan dibagi 1. Kurang, ini dikuadratin. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Nah, sekarang 21 kurang 4 per 9. Nah, ini kan 21 itu kan sama dengan 21/1 ya. Kita samakan penyebutnya. 9. 1 kali 9, 9. Sekarang 21 kali 9. 189. 18, 9. Yang ini tetap ya, 4. Per 9. Maka 185 per 9. Nah, ada nggak jawabannya? Pecahan campuran ya jawabannya. Jadi kita ubah ke pecahan campuran. Berarti 185 bagi 9, 2. 2 kali 9, 18. Sisa 5. 50 kali 7. 8. Berarti ini 185. Oh, ini bisa 180, 20 ya. 20 kali 9, 180. Sisa 5. Nah, jadi dapat ini 25 per 9. 9 kali 20, 180. Tambah 5, 185. Ada nggak jawabannya? Yang? 5 per. Ya, yang A ya. Nah, yang A. Lanjut nomor 17. Masih hitungan biasa juga nih. 0,6 kali 0,6 kali 15% dibagi 22 per 5. angel. Nah, di sini perlu dipastikan pilihan jawabannya minta apa? Minta desimal atau minta pecahan. Kalau dia minta pecahan, langsung diubah ke pecahan. 0,6, ubah langsung 6 per 10 kali 15%. Persen kan berarti per 100. Berarti 15 per 100. Ini jadiin pecahan biasa. 5 kali 2, 10 tambah 2. 12 per 5. Nah, sekarang ini ada yang bisa kita coret? Atau mau dibalik dulu? Bisa. 6 per 10 kali 15 per 100 kali 5 per 12. Sekarang ada yang bisa kita coret. Ini kita bagi 5. Ini 1, ini 2. Terus ini kita bagi 3. Ini bagi 3. Ini sisa 5, ini sisa 4. Ini kita bagi 2, sisa 3, sisa 5. Dah, habis ya, tinggal kita kali. 3 kali 5. 5. 3 kali 5, 15. Ini 50 ya, ini kan ada nolnya 1. Ya, 50. 3 kali 5, 15 per 2 kali 50. 100 kali 4, 400. Sekarang kita sederhanain. Sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5, 3. 400. 40-nya dibagi 5, 8. Bawa 0, 1. Jadi jawabannya 3 per 80. D. Nah, nggak angel toh, Pak. Itu memang kejutan pertama itu, Pak. Langsung, aduh, susah gitu. Oke, nah gimana untuk soal berhitungnya? Masih mudah ya, Pak? Masih, Mbak. Kalau Ya. sudah cerita itu yang repot. Ini kita udah mau bercerita nih, Pak. Iya, kita mulai masuk nomor 18, soal cerita.
Aira dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 15 hari dan Bella dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, maka pekerjaan yang tersisa adalah berapa bagian. Jadi di sini kita buat bagian yang sudah diselesaikan. Nah, untuk bagian yang udah selesai, si Aira 15 hari. Dan mereka bersama-sama itu 4 hari ya. Maka 4 yang bersama-sama dibagi dengan 15. Untuk Aira ditambah perbandingan dengan si Bella. 4/20. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini dikali. Berarti 300. Ini dikali 80. Tambah, ini kali 60. Maka dapatlah 140/300. Kita sederhanain. Sama-sama dibagi 2. 7 dibagi 20. Berarti yang di bawah bagi 20 juga 15. 7/15. Itu bagian yang udah diselesaikan. Selama mereka bekerja sama-sama 4 hari. Sekarang bagian yang belum selesai. Bagian yang tersisa, berarti kalau misalkan bentuknya per gini Pak, kita analogikan memotong sebuah kue bolu. Jadi satunya utuh kita bagi 7/15. Berarti kan itu dibagi 15 kan Pak, yang dapat 7 itulah dia 7/15. Maka bagian tersisa adalah satu utuh dikurang bagian yang udah selesai, 7/15. Satu itu kita lebur jadi 15/15. Kenapa? Karena penyebutnya 15. Maka ini dikurang dengan 7/15 sama dengan 8/15. Maka jawabannya yang E. Nah, sok diingat-ingat kalau tipe soalnya seperti ini. Jika mereka bekerja sama selama 4 hari, maka pekerjaan yang tersisa ya. Jadi kita Jadi kita cari mereka kerja yang udah selesainya selama bersama-sama 4 hari itu berapa selesainya. Perbandingannya gimana? Yaitu si Aira 15 hari, si Bella 20 hari. Makanya keluar perbandingan 4/15 dengan 4/20. Ini nggak ada yang tercepat lagi Mbak jalannya? Belum ada Pak. 2 menit. Belum ketemu nih Pak yang tercepat. Memang semuanya menuntut seperti itu. Nggak Bapak aja sih Pak. Itu sudah 2 menit itu Pak. Iya, apalagi soal cerita ya Pak. Pasti tuh, baca soal aja 1 menit. Emang selalu tuh. Ada yang lebih cepat nggak? Oke, kita lanjut nomor 19. Arsi dan Lina memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan Arsi untuk mencuci piring, nah sama yang kayak tadi. Waktu yang dibutuhkan Arsi 30 menit. Kemudian waktu yang dibutuhkan Lina 60 menit. Jika Arsi dan Lina bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nah ini tinggal ditambahin aja, waktu yang dibutuhkan adalah Arsi kali si Lina dibagi Arsi tambah Lina. Nah, ini udah trik yang tercepat nih, Pak. Maka Arsi 30 kali 60 per 30 tambah 60. Sama dengan 3 kali 6, 18, nolnya 2 per 90. Coret 0, 18 bagi 92, tambah nolnya 1. 20 menit. Jadi jawabannya yang B. Nah, 35. jadi Arsi kali Lina, lalu Arsi tambah Lina. Waktunya. Arsi kali 5 tambah 5. Tapi ingat, model kasus soal ceritanya sama persis dengan nomor 19. Jadi ini bisa dipakai.
Itu PR-nya di situ. Jadi trik-trik itu memang kadang tidak mengeneralisir soal, Pak. Oke, lanjut nomor 20. Nah ini, angel ini. Nomor 20, umur ayah sekarang, umur ayah itu 8 windu, 5 tahun. Nah, Itu berapa? ini dia menekankan pada konversi satuan ya, Pak. Satu Ya. windu berapa tahun? Itu 12. Satu windu itu 8 tahun, Pak. 8. Nah, ingat windu 8, dasawarsa dekade itu 10. Terus apa? Abad 100. Nah, nanti coba cari lagi yang konversi satuan itu kayak kilogram, kuintal, ton. Nah, itu sering juga tuh Pak keluar. Di luar kepala ya. Iya, harus di luar kepala. Jadi soal ceritanya sebenarnya sederhana, Pak. Cuman ya itu mengarah ke geometri. Nanti kuintal jadi kilogram. Berapa satu kuintal? 100 kilo misalkan. Ton jadi kilogram. Nanti dekameter ke meter, sentimeter ke hektometer misalnya kayak gitu. Jadi memang dasar sih Pak memang soalnya. Terus ini 8 windu, berarti 8 kali 8 ditambah 5 tahun. Ini kan udah tahun nih, satu windu 8 tahun. Berarti 8 kali 8, 64. 64 tambah 5, 69 tahun. Sekarang umur paman, nah itu umur ayah. Umur paman 4,5 dasawarsa, 6 tahun. Berarti diubah dasawarsanya ke tahun. Berarti kan 4,5 kali 10 tahun. Ditambah 6 tahun. Sama dengan, tinggal geser koma. Jadi 45 tambah 6. Hasilnya 51 tahun. Yang ditanya apa? Selisih. Selisihnya berarti si 69 kurang 51 sama dengan 18 tahun. Nah, jadi memang kalau mau agak hemat mengerjakan soal cerita, kita baca satu kalimat langsung kita tulis Pak, apa yang dia mau di soal. Dia bilang 8 windu 5 tahun. Oh, ini konversi nih. Langsung kita konversi. Jadi jangan kita baca sampai habis, baru kita ngulang lagi ke atas, baru kita mulai menulis apa yang diketahui gitu. Jadi kan selesai kita baca tuh udah berapa detik kan Pak, apalagi kalau yang ini memang soalnya agak pendek. Kalau yang panjang itu ngulang lagi ke atas itu namanya mengulang baca soal gitu. Itu salah satu yang bisa digunakan kalau mau menghemat waktu di soal cerita. Maka jawabannya yang B, 18 tahun. Selanjutnya nomor 21. Rego, Novan, dan Gian mempunyai kegemaran berenang. Rego berenang setiap 2 hari sekali. Novan berenang setiap 3 hari sekali. Sedangkan Gian berenang setiap 4 Jadi diambil ini 2 pangkat 2, terus diambil angka lain. Jadi semua angka itu diambil di KPK dan ambil pangkatnya yang tertinggi. Beda dengan FPB. Maka ini 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi mereka akan ketemu setelah 12 hari lagi. 12 hari setelah hari Minggu adalah hari Jumat. Nah, silakan hitung Minggu sampai hari Jumat. Agak-agak nih, agak-agak. Oke, intinya Berarti, dari KPK. Berarti nyari KPK dia tetap yang terkecil nggak dipakai ya? KPK itu dia bukan yang terkecil yang diambil. Dia ambil, kalau misalkan ini ada 2 nih,
Ini kan ada sama-sama 2 ya. Ambil yang pangkatnya terbesar. Ya. 2 pangkat 2. Jadi dia salah satu ya. Diambil salah satu yang pangkatnya terbesar. Kalau sama angkanya, kalau misalkan yang di sini 9, berarti 3 pangkat 2. Ya, 9 kan berarti 3 pangkat 2. Maka di sini ada 3 aja, ada 3 pangkat 2. Ini diambil 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 2 gitu ya, Mbak ya? Iya, 3 pangkat 2 berarti ini kali 2 pangkat 2. Jadi ambil yang pangkatnya terbesar di sini. Oh gitu ya. Siap, Iya. siap. Oke, lanjut nomor 22. Dinas sosial membeli 63 pasang sepatu. Tadi hari Jumat. Ini sepatu 63, seragam 84, tas 98. Barang tersebut akan diberikan kepada panti asuhan. Setiap panti asuhan menerima 3 jenis barang yang sama banyaknya. Banyak barang yang diterima, jadi banyak barang yang diterima adalah Ayo, sama Mbak Yuli ya. sama dengan, nah kalau tadi kita nentuin pakai KPK, ini pakai FPB. FPB. Nah, biar nampak nih bedanya. FPB, kita cari dulu faktor 63. Kita cari pakai pohon faktor. 63 berarti bagi 3. 3 kali 4. Boleh bagi 7 ya? 7, 9 ya? Udah. 9 kali 7, 63. Ini berarti dibagi 3. Ini 3. Nah, kalau udah tahu dia habisnya dibagi berapa gitu, langsung aja. Maka ini kan faktor 63 adalah 7 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 84. 84 dibagi 2. 42. Bagi 2, 21. Bagi 3, dua berapa? 4, 5 berapa? 8, 4 itu 98 bagi 2, 4, 49 ya? 1849 ya. Iya, berarti 49. Maka bisa dibagi Bagi 7. 7. Ini dibagi 7. Jadi 2. Kelihatan nih faktornya. 98 adalah 2 kali 7 pangkat 2. Misalkan yang diketahui adalah 3 faktor dari angka ini, FPB-nya harus harus angka yang dipunyai dari 3 faktor itu. Nah, itu huruf 7, 7 dan 7. Maka FPB-nya 7. 2 nggak bisa, kenapa? Karena 63 nggak ada melibatkan angka 2. Cuman 84 dan 98. Angka 3 juga nggak bisa, karena 98 tidak melibatkan angka 3. Itu bedanya FPB sama KPK. Jadi jawabannya yang E. Ini nggak ada yang paling gede lagi, yang paling kecil lagi. Yang mananya? Ngecara lagi. Ini nyari faktor, Pak. Inilah yang pohon faktor ini. Jis, pohon faktor Jis. Ya. Angel. Angel. Yang keluar gitu. Atau yang tambah-tambahan gitu, Pak. Oke, lanjut nomor 23. Ini tadi jawabannya apa sih, Pak? 9 ya? 7. Karena semua yang kita faktorin ada angka 7-nya. 23. Bu Nana
mempunyai persediaan buku tulis sebanyak 162 buku. Ia membeli lagi 15 pak buku tulis, berarti tambah kan? Tambah 15. Setiap pak berisi 18 buku tulis, berarti kan ini tadi pak. Nah, setiap paknya berisi 18 buku. Nah, kemudian buku tersebut dibagikan kepada 27 anak. Nah, nanti ini baru, ini kita kurung. Karena ini 18 buku ini punya satu paknya. Dibagi ke 27 anak. Jika setiap anak memperoleh buku tulis sama banyak, nah jadi berapa yang diterima setiap anak? Udah, cuman gini aja. Ini 162, berarti kita tambah, ini kita kali 1, 8, 4, 12, ini 5, ini 1, 2, 70. Maka ini ditambah 270 buku dibagi 27. Nah, ingat tambah dengan bagi, derajat bagi lebih tinggi. Ini 27 bagi 27, ini ada 01, berarti sisa 10. Ini 162 tambah 10. Maka hasilnya 172. Tunggu. Mbak, Oh, nggak ini bisa, karena dia total bukunya ya yang dibagi. Ya, ya Mbak, beda kita kasus, dulu. benar-benar. Ini beda kasus, jadi dia memang harus diselesaikan dulu yang ini. Jadi ini dikurung. Nah, ini dikurung, baru dibagi 27. Ini 270, ini 27. Nih. Nah, nggak bisa ketemu nih. Nah, 270, ini 27. Ini berarti ditambah 2 sama 0, 2, 6, 7, 13, naik 1, 1, 2, 3, 4. Berarti 4, 3, 2. Dibagi 27. Sama dengan, yuk bagi 4, 3, 2. 16, Pak. 16 ya. Oke, gercep bapaknya nih. Semangat ya Pak. 16 buku. Jadi jawabannya yang D. Nah, benar Pak, 16. Oke, jadi intinya disesuaikan sama soalnya. Jadi di semua dijumlahin jumlah bukunya baru dibagi 27. Nomor 24. Terdapat sebuah gudang yang di dalamnya berisi 500 kg tepung, terus 4,5 ton beras, dan 3 kuintal sagu. Yang ditanya adalah total berat barang. Berarti ini ditambah, ini ditambah. Lihat pilihan jawaban, satuannya Kilo. apa? Satuannya kilogram. Jadi kita konversi semua ke kilogram. 1.500. Ini 4, jadi ini 300, ini 500, sudah 5.000 ya. Jadi 5.003. Jawabannya yang B. Nah, kalau yang kayak gini masih gampang nih Pak soal ceritanya. Ini Mbak. Nomor 25. Ini masih konversi satuan. Arini mempunyai pita sepanjang 75 cm untuk menghias taplak meja. Karena kurang, nah ingat karena kurang berarti dia nambah kan. Arini membeli lagi pita, berarti ditambah 5 desimeter. Lebih panjang dari pita yang dimilikinya. Berarti 5 desimeter dari apa? 5 desimeter lebih panjang dari 75. Maka 5 desimeter ini ditambahkan dengan 75 cm. Kalau dia bilang cuman dia membeli lagi 5 desimeter, berarti yang kita tambah cuma 5 desimeter. Tapi kalau dia bilang lebih panjang, berarti dia berpatokan dengan pita dia sebelumnya ditambahkan dengan 5 desimeter. Hati-hati di sana. Kemudian setelah dipakai, pita Arini tersisa, berarti sisanya
ada 0,35 meter. Yang ditanya panjang pita yang terpakai. Nah, berarti ini kan kita selesaikan dulu nih. Yang dia beli kan, ini pita yang ada. Ini untuk menghias tapaknya. Terpakai. Ini yang tersisa. Nah, berarti stok yang ada dikurangkan. Pak, ya? Gimana, Pak? Dia beli 2 kali ya? Iya, Yang dia pertama- beli. Hah? Yang dia beli 2 kali. Yang pertama 75, terus nambah lagi 5 desimal, 75 cm, tambah. Nah, ini kita tambahin ke senti jadi 0,05. 50. Turun, Pak. Jadi dikali. Oh, desimeter, Iya. sentimeter. Oh ya. Kan dia gini. Nah, kalau lupa kilo, hekto, Kilo, deka, hekto. ini deka, ini meter, ini senti, ini mili. Ke senti ya, berarti Turun. Meter ke desi dulu. ini desinya. Jangan, nanti kasihin bapaknya. Ini senti, ini mili. Nah, desi ke senti turun 1, berarti kali 1. Berarti ini 5, 05, berarti 10. Naik 1, 7, 5, 12. 12 tambah 7, 19. Tambah 1, 20. Berarti dia punya Pak ini 2, 3, 4, berarti kalau KPK kuncinya cari angka yang sama, pangkatnya terbesar. Terus masukkan angka apapun yang keluar. Nah, di sini kan angka 3 walaupun keluarnya sekali, dia tetap dilibatkan, Pak. Nah, sedangkan kalau angkanya yang keluar berkali-kali, ambil pangkat terbesar. Masukkan faktor sih ini lebih tepatnya. Faktor yang keluar. Jadi kuncinya, semua faktor yang kita gunakan, mau 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 1, misalkan ada temennya yang 2 pangkat 3, satu lagi 2 pangkat 2, maka yang dipilih 2 pangkat 3-nya. Besar. Terus kalau FPB, nih FPB cari angka yang mewakili semua faktor yang sama. Gitu. Kalau bedanya itu aja ya, FPB Ya. kan mewakili semua salah satu faktor ya. Iya, skala faktornya. Kita cari yang terbesar dikalikan yang sisanya ya. Dikalikan semua faktor yang keluar. Coba sih Mbak Cantik minta contoh yang lain, salah satunya masing-masing apa itu Mbak, KPK dan FPB. KPK sama FPB.
Coba ya. Angkanya berapa? 96. 96 Ini apa KPK dulu Mbak ya? bisa Pak barengan Oh, boleh. KPK dan FPB. Coba ya, ini saya ngarang nih. Mudah-mudahan ketemu. Kita cari faktor 96. 96 bagi 26. Bagi 2 lagi 3. Berarti ini 2 pangkat 3. Oke. Sekarang 146. Bagi 2. 7. 7 Kecil. 148 kita ganti. Kita yang punya soal. 148. Bagi 2, Pak. Benar nggak sih? Iya, ketemu. Ya, 150. Takutnya nggak ketemu sama yang di atasnya nih, Pak. 1, nah, bagi 3. Di sini 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah, KPK-nya apa tadi? KPK nya ambil pangkat 2, terakhir yang 5. 5 pangkat 2. Kayak gitu. Terus kalau Angkanya Mbak ya? saya, Pak. Yang KPK angka dimasukkan semua ya? Iya, KPK dimasukkan Kecuali semua. kalau ada double, dia hanya cukup 1 ya? Ya, kalau dia ada yang double, kayak ini 2, sama 2 pangkat 5, jadi yang diambil yang pangkatnya terbesar. Ya kan? Sudah, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara belum ada. Oke, sementara enggak ada. Bisa saya tutup? Karena waktunya 20 pertanyaan, saya tutup, nggak Boleh. apa-apa? Oke, kalau begitu. Terima kasih Pak untuk pembelajarannya hari ini, perhatiannya. Maaf jika ada yang tidak bermanfaat. Lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Terima kasih kesempatan. Mbak. Iya, sama-sama Bapak.